Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Pernahkah kalian bertanya-tanya, siapa sosok di balik bersatunya Nusantara di masa lalu? Siapa tokoh yang dengan gagah berani bersumpah untuk menyatukan wilayah yang begitu luas di bawah satu panji kebesaran? Hari ini, kita akan menyelami kisah hidup salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah Indonesia, Mahapati Gajah Mada. Kisah Gajah Mada dimulai bukan dari istana megah, melainkan dari latar belakang yang cukup sederhana. Momen pertama yang melambungkan nama Gajah Mada adalah peristiwa pemberontakan Rakuti pada tahun ke-1319. Saat itu, Raja Jayanegara, penguasa kedua Majapahit, terancam bahaya. Ibu kota diserbu, dan istana dalam kekacauan. Dengan sigap dan cerdik, Gajah Mada memimpin pasukan Bhayangkara untuk menyelamatkan raja. Ia menyembunyikan Raja Jayanegara di sebuah desa terpencil bernama Badander, memastikan keamanannya. Tapi Gajah Mada tidak berhenti di situ. Ia tahu bahwa hanya menyelamatkan raja tidaklah cukup. Ia harus merebut kembali ibu kota. Dengan strategi yang brilian, ia menyebarkan desas-desus bahwa Raja Jayanegara telah tewas di tangan pemberontak. Tujuannya adalah untuk melihat reaksi rakyat dan para pejabat. Ketika ia melihat bahwa banyak yang masih setia dan berduka atas kabar kematian raja, ia tahu bahwa dukungan rakyat masih ada. Dengan informasi ini, ia menggalang kekuatan, menyerbu balik para pemberontak, dan berhasil menumpas pemberontakan Rakuti. Ibu kota kembali direbut, dan Raja Jayanegara kembali ke tahtanya. Atas jasanya yang luar biasa ini, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan, sebuah langkah awal dalam karirnya yang cemerlang. Karir Gajah Mada terus menanjak. Ia kembali membuktikan kemampuannya dengan menumpas pemberontakan lain, yaitu pemberontakan Sadeng dan Keta pada tahun ke-1331. Keberhasilan ini membuatnya semakin dipercaya oleh kalangan istana. Setelah Raja Jayanegara wafat, takhta digantikan oleh adiknya, Tribhuwana Tunggadewi. Di bawah pemerintahan ratu inilah, Gajah Mada mencapai puncak karirnya. Pada tahun 1336, saat dilantik menjadi Mahapati Amangkubumi, Gajah Mada mengucapkan sebuah sumpah yang akan mengubah jalannya sejarah Nusantara. Di hadapan Ratu Tribhuwana dan para pembesar kerajaan, ia bersumpah tidak akan menikmati kesenangan duniawi atau amukti-palapa sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah naungan Majapahit. Sumpah ini dikenal sebagai Sumpah Palapa. Awalnya, banyak yang meremehkan sumpahnya. Beberapa pejabat bahkan menertawakannya, menganggapnya sebagai ambisi yang mustahil. Namun, Gajah Mada bukanlah orang yang mudah menyerah. Sumpah itu menjadi api yang membakar semangatnya. Dengan dukungan penuh dari Ratu Tribhuwana, Gajah Mada mulai menjalankan program politik penyatuan Nusantara. Ekspedisi militer dan diplomasi pun dilancarkan ke berbagai penjuru. Di bawah komandonya, Angkatan Laut Majapahit menjadi kekuatan yang tak tertandingi di lautan. Satu persatu wilayah mulai ditaklukkan atau menjalin hubungan sebagai negara sahabat. Dimulai dari Bali dan beberapa wilayah di sekitarnya, kekuasaan Majapahit terus meluas. Wilayah-wilayah di Sumatera seperti Kerajaan Sriwijaya yang sudah melemah, dan daerah-daerah lain seperti Dompo, Palembang, dan Tumasik atau yang sekarang dikenal sebagai Singapura, berhasil berada di bawah pengaruh Majapahit. Kampanye militer terus berlanjut ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga ke sebagian semenanjung Melayu. Gajah Mada tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga strategi diplomasi yang cerdas. Ia membangun aliansi, melakukan pernikahan politik, dan menempatkan pejabat-pejabat yang loyal kepada Majapahit di daerah-daerah taklukan. Dalam beberapa dekade, sumpahnya perlahan menjadi kenyataan. Wilayah kekuasaan Majapahit membentang begitu luas, dari ujung Sumatera hingga ke Papua, menjadikannya salah satu kemaharajaan terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Puncak kejayaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, putra dari Tribhuwana Tunggadewi. Gajah Mada, sebagai Mahapatih, terus mendampingi dan menjadi pilar utama pemerintahan. Di masa inilah, Majapahit mencapai zaman keemasannya. Hukum ditegakkan, perdagangan berkembang pesat, seni dan sastra mencapai puncaknya. Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma oleh Empu Tantular adalah bukti kemajuan peradaban pada masa itu. Konsep Bhinneka Tunggal Ika yang kita kenal sekarang pun berasal dari Kitab Sutasoma, yang mencerminkan bagaimana Majapahit berhasil mengelola keberagaman di wilayahnya yang luas. Namun, seperti roda yang berputar, tidak ada kejayaan yang abadi. Salah satu peristiwa yang sering dianggap sebagai noda dalam karier Gajah Mada adalah Perang Bubat pada tahun ke-1357. Peristiwa ini terjadi ketika Raja Sunda, Prabu Maharaja Linggabuana, datang ke Majapahit untuk mengantarkan putrinya, Dyah Pitaloka Citra Resmi, untuk dinikahi oleh Raja Hayam Wuruk.
Namun, terjadi perbedaan pandangan. Pihak Sunda menganggap ini adalah pernikahan antar dua negara yang setara, sementara Gajah Mada, yang berpegang teguh pada Sumpah Palapa, melihat ini sebagai kesempatan bagi kerajaan Sunda untuk tunduk di bawah Majapahit. Gajah Mada menuntut agar Dyah Pitaloka diserahkan sebagai tanda takluk, bukan sebagai permaisuri dari kerajaan yang setara. Tuntutan ini tentu saja ditolak mentah-mentah oleh pihak Sunda yang merasa harga dirinya diinjak-injak. Akibatnya, pertempuran yang tidak seimbang pun terjadi di lapangan Bubat. Raja Sunda dan seluruh rombongannya bertempur habis-habisan hingga titik darah penghabisan. Mereka semua gugur, termasuk putri Dyah Pitaloka yang memilih untuk bunuh diri demi menjaga kehormatan negerinya. Peristiwa tragis ini meninggalkan luka yang mendalam dalam hubungan antara Jawa dan Sunda selama berabad-abad. Meskipun Majapahit menang secara militer, banyak yang menganggap ini sebagai sebuah kegagalan diplomasi dari Gajah Mada. Raja Hayam Wuruk sendiri dikabarkan sangat berduka atas kejadian ini. Setelah Perang Bubat, pengaruh Gajah Mada di istana perlahan mulai memudar. Meskipun ia masih menjabat sebagai Mahapatih, posisinya tidak sekuat dulu. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1364, Gajah Mada wafat. Penyebab kematiannya tidak diketahui secara pasti. Ada yang menyebut karena sakit, ada pula yang menyebut ia moksa atau mencapai kelepasan spiritual. Kepergian Gajah Mada menjadi kehilangan yang sangat besar bagi Majapahit. Raja Hayam Wuruk bahkan harus membagi tugas Mahapatih kepada 4 menteri yang berbeda karena merasa tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan kehebatan Gajah Mada. Benar saja, setelah Gajah Mada tiada, Majapahit perlahan-lahan mengalami kemunduran. Perang saudara dan pemberontakan mulai muncul, hingga akhirnya kemaharajaan besar itu runtuh. Kisah Gajah Mada adalah cerminan dari ambisi, kesetiaan, kejeniusan, dan juga tragedi. Sumpah Palapanya adalah visi besar yang berhasil ia wujudkan, menyatukan Nusantara dan membawa Majapahit ke puncak kejayaan. Ia adalah seorang negarawan, seorang ahli strategi, dan seorang prajurit yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk kebesaran negaranya. Meskipun ada sisi kelam dalam perjalanannya seperti Perang Bubat, warisannya tetap hidup hingga hari ini. Semangat persatuannya menjadi inspirasi bagi para pendiri bangsa Indonesia modern. Jadi, begitulah kisah hidup Mahapatih Gajah Mada, sang pemersatu Nusantara. Sosoknya mengajarkan kita bahwa dengan visi yang kuat, kerja keras, dan dedikasi tanpa batas, hal yang mustahil pun bisa menjadi kenyataan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Apa pendapat kalian tentang sosok Gajah Mada? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.